Oke, teman-teman, selamat malam semuanya ya. Ini kita mungkin bisa dibilang ini quick update dan live dadakan ya, teman-teman ya. Dan ini juga salah satu live paling malam yang pernah gua ambil gitu ya. Tapi sih nggak malam banget lah, sebenarnya masih jam 11 ya, teman-teman ya. Jadi masih ada waktu sampai jam 12. Jadi ini kalau teman-teman lihat mungkin kondisi gua ini kondisi sebenarnya mau tidur, tapi karena ada beberapa hal penting yang gue mau bawakan gitu ya. Kebetulan juga gue lihat sepertinya udah mulai banyak yang panik lah teman-teman gitu ya. Udah mulai banyak yang panik apalagi melihat BTC di satu hari turun sampai minus 5%. Dan ada beberapa narasi lah ya, ada beberapa narasi di mana orang-orang atau influencer-influencer itu udah mulai ngomong bahwa bukan bukan influencer lah ya, maksudku beberapa pihak gitu ya, beberapa pihak gitu ya melihat ini sebagai potensi daripada double top teman-teman ya. Nah, so first of all ya teman-teman ya, ini bukan sudah kita ungkapkan lah, tapi sudah kita wanti-wanti ya teman-teman ya, sudah kita wanti-wanti bahwa pada dasarnya memang market itu secara fundamentally, gue percaya market itu belum top market teman-teman, belum top market, belum top market, belum top market. Tetapi eh, kita melihat dari kemarin itu market sideways banget teman-teman ya, market itu sideways banget. That's why salah satu narasinya adalah narasi besarnya adalah kita perlu turun sampai ke under 90K ya teman-teman ya, yang gue juga mungkin udah ngomong kayaknya dari 2 minggu lalu teman-teman ya, bahkan di 3 update sebelumnya itu kayak nggak nyampe-nyampe tuh under 90K. Dan hari ini gitu ya, hari ini kita bisa dengan bangga gitu ya, dengan bangga melihat bahwa ya BTC sendiri sudah mencapai di bawah 90.000 teman-teman ya. Dan ini banyak lah beberapa, gue juga melihat ada beberapa yang udah wanti-wanti gitu ya, ada beberapa yang di luar sana udah wanti-wanti, tapi ada juga yang melihat sebelumnya ini bakal all time high, bakal waktu yang market itu naik ke 90-an itu, 99 ya. Nah, sekarang itu yang mau gue bahas adalah market update kali ini ya, teman-teman ya. Ini kan di hari Rabu tanggal 25 Februari, ini adalah berkaitan dengan next-nya kira-kira kemana, teman-teman ya. Gue sih bukan next-nya kira-kira kemana, tapi apakah secara gambaran gitu ya, apakah secara gambaran market kripto itu sudah bear market lah atau bahasanya udah top cycle gitu ya. Nah, first of all, gue mau sampaikan ke teman-teman bahwa gitu ya, teman-teman harus mengerti fundamental atau narasinya gitu. Teman-teman harus mengerti fundamental atau narasinya. Ini yang mungkin cukup penting ya, teman-teman ya. Ini yang cukup penting, yang mana kalian tuh supaya tahu nih kira-kira apakah ini cocok gitu. Apakah waktu atau momen ini dan dengan pergerakan seperti ini apakah cocok ini menjadi bear marketnya daripada BTC gitu ya. Dan mulainya bear market daripada BTC. Apakah cocok gitu, teman-teman? Yang mana itu hanya bisa kalian jawab jika kalian melihat dari segi fundamental, teman-teman ya. That's why fundamental itu sangat-sangat matters ya, teman-teman ya. Fundamental sangat-sangat matters, dan itulah kira-kira yang teman-teman sebenarnya harus cari gitu ya. Which is sebenarnya kalau ditanya banget gitu ya, gue pribadi sih ada gitu satu narasi yang cukup penting gitu ya, yang gue sih tidak bisa share ke public di sini, teman-teman ya. Jadi gue share-nya itu di CR6 dan CR7 yang gue baru bikin sekitar 1 minggu lalu, teman-teman. Dan CR7 juga masih berjalan dan teman-teman juga bisa daftar di sini, teman-teman ya. Dimana di CR7 ini gue membahas tentang koin yang berpotensi untuk diinvestasi, dan juga gue membahas tentang strategi di market kripto, kira-kira top marketnya kapan, top cycle-nya kapan, tanda-tandanya seperti apa, dan narasinya apa gitu ya. Makanya gue tidak berani share ke sini teman-teman untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah join CR6 maupun CR7 ya. Nah, tapi itu mungkin satu clue aja gitu ya, satu clue yang teman-teman harus cari tahu gitu. Kira-kira kalau memang market itu belum mencapai bear marketnya atau top cycle-nya, apa sih narasi yang bisa membawa Bitcoin itu untuk kembali all time high lagi atau mencetak angka-angka di atas 100.000 gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu yang teman-teman harus cari pertama ya. Nah, gue sekarang mungkin cuma mau ngomong berdasarkan teknikal dulu, teman-teman ya. Gue mau ngomong berdasarkan teknikal. Ini kita lihat dari beberapa kondisi major major pair, teman-teman ya, major major pair. Nah, yang pertama adalah Bitcoin, teman-teman ya. Yang pertama adalah Bitcoin. Nah, kalau kita mau ngomongin long term ya, kalau kita mau ngomongin long term, teman-teman ya pastinya fokusnya gitu ya, fokusnya itu adalah melihat dalam jangka panjang, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang biasanya trader harian,
Maka ya kalau teman-teman ngelihatnya berdasarkan time frame daily, time frame 4 jam dan perspektifnya hanya sebesar ini gitu ya, hanya sebesar yang ada di layar kalian ini sekarang ya, maka kalian bisa melihat memang ini kelihatannya seperti top cycle gitu ya. Kelihatannya seperti top cycle atau kelihatannya mulai daripada bear market. Tapi kalau teman-teman pergi ke contoh ke monthly ya, teman-teman ya, contoh ke monthly maupun teman-teman ke weekly ya, teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya ini overall itu masih satu kesatuan pergerakan yang bullish ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita misalnya mempercayai satu trend line gitu ya. Kalau kita mempercayai satu trend line seperti ini ya maka kita bisa lihat teman-teman. Sebenarnya sebenarnya kita itu masih di dalam kondisi yang secara tren pun kita belum mencapai patah tren gitu teman-teman ya. Secara trend line gitu. Trend line-nya ini masih menunjukkan bahwa kita benar-benar kepus banget nih, kepus banget ke arah atas gitu ya, kepus banget ke arah atas. Nah, jadi itu pertama, teman-teman, kalau kita lihat berdasarkan monthly candlesticks ya, monthly candlestick. Nah, atau kalau kita misalnya juga melihat dari perspektif yang lebih zoom in lagi, ini kalau teman-teman yang sering pakai ICT atau sering pakai SMC, kita bisa melihat sebenarnya ini especially biasa-biasa aja, teman-teman. Ya, kalau kita lihat ini gapnya tuh lagi diisi gitu ya. Ada satu fair value gap yang kalau kita bisa ngomong ini sebenarnya adalah common fair value gap, common fair value gap ataupun kalau bahasa lebih detailnya lagi ya, bahasa lebih detailnya lagi consolidation teman-teman, consolidation fair value gap. Nah, consolidation fair value gap yang mana kita ditandai dengan satu candle kecil seperti ini, satu candle kecil yang ini dan ada fair value gapnya. Nah, ini namanya consolidation fair value gap. Dan kalau kita lihat ini sekarang masih di tanggal 25 Februari. Ya, ini kita masih di tanggal 25 Februari, which is kita masih ada sekitar 4 hari lagi atau sekitar 3 hari untuk kita mendapatkan closing monthly di mana. Ya, closing monthly seperti apa. Nah, kalau teman-teman melihat ini adalah sebagai suatu kesatuan yang sangat bearish, dan gue juga bisa ngomong volumenya biasa-biasa aja, teman-teman. Kalau kita lihat berdasarkan Binance ya, di Binance. Ini volumenya biasa-biasa aja. Atau mungkin kalau kita pergi ke indeks gitu ya. Kita misalnya pergi ke indeks secara monthly, monthly candlestick juga sama. Ini indeks ya, teman-teman ya. Jadi ini mungkin dia mengambil dari semua uh, source yang ada. Kita bisa melihat ini sebenarnya volumenya doesn't mean anything. Ya, volumenya masih sangat-sangat kecil, teman-teman. Artinya memang penurunan ini sebenarnya kalau ditanya besar banget atau enggak tuh biasa aja. Cuma memang tidak ada power, teman-teman ya. Jadi yang bisa gue simpulkan tuh tidak ada power untuk market bisa naik ke atas. That's why kita bisa melihat mungkin ya para big money itu memancing kita untuk menjual barang-barang kita supaya mereka akan membelinya lebih banyak dan mereka siap untuk distribusi waktu harganya di atas. Itu pertama, teman-teman, yang mungkin gue mau teman-teman pahami dulu. Ya, lalu juga secara weekly juga kemarin juga kita sudah bahas ya berkali-kali bahwa di area sini itu ada MA2, IMA 21 dan IMA 34 yang mana sering sekali terjadi pantulan di sana untuk si Bitcoin sendiri dan juga ada satu fair value gap yang ada di weekly ya, fair value gap yang ada di weekly yang ada seperti ini. Nah, fair value gap yang ini memang tidak bukan common ataupun consolidation, ini lebih ke breakaway. Jadi sebenarnya ini punya fair value gap itu tidak dibilang high probability itu enggak banget teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat juga di daily teman-teman ya, kalau kita juga lihat di daily itu sebenarnya di sini kita ada sempat ngomong bahwa ini adalah area demand. Jadi sebenarnya kalau ditanya ya teman-teman ya, sebenarnya kalau ditanya, kok tapi apakah jadi berpotensi balik ke double top gitu ya? Apakah masih berpotensi untuk melakukan double top? Nah, ini jawaban gua itu tergantung perspektif teman-teman gitu ya. Karena kalau kita lihat di daily gue percayanya ya teman-teman ya. Jadi di teori ini gue juga sering share lah di BBV, gue juga sering share di setiap kelas-kelas gue gitu ya. Bahwa the higher the time frame, the more valid it is atau the more strong it is gitu ya. Sorry, the stronger it is bukan the more strong ya. Salah 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 kosakata tuh. Harusnya the stronger it is. Ya, jadi kalau gue melihat daily melihat double top tetapi sedangkan di weekly dan di monthly itu melihat masih bullish atau cuman refill the fair value gap atau rebalance bahasa ICT-nya, maka gue melihat harusnya double top ini harusnya tidak valid ataupun bisa jadi kita melakukan yang namanya false breakout. Ya, karena kalau kita ngomongin false breakout bukan berarti teman-teman ya, bukan berarti yang namanya false breakout atau tidak dilihat dari satu candlestick. Pokoknya kalau udah drop dari neckline itu udah dianggap sebagai breakout. Belum tentu, teman-teman, ya. Belum tentu karena ada kemungkinan juga bisa dia balik arah. Bisa jadi balik arahnya cuma dalam satu hari. Bisa jadi satu hari dia bikin bullish harami dulu. Bisa jadi juga dia bikin inside bar dulu baru selanjutnya dia melanjutkan kenaikannya. Dan jangan lupa teman-teman, penurunan ini kalau teman-teman yang sering ngikutin
TTB gitu ya, sering ngikutin TTB atau teori-teori yang udah sering gua share gitu ya, bahwa di dalam penurunan ini sebentar lagi kita mencapai yang namanya moon cycle atas new moon ya. Thursday tepatnya di hari Kamis 27 Februari malam, teman-teman ya. Jadi ini H-2-nya, teman-teman. H-2 dan kalau kita perhatikan harga masih merah. Ya, harga masih merah banget dalam dan mungkin juga gue bisa melihat harusnya tidak ada rejection yang cukup kuat mungkin sampai besok pagi. Sejauh yang gue perhatikan ya, sejauh yang gue perhatikan. Jadi bisa jadi kalau menurut gue pribadi mungkin besok kemungkinan kita akan membuat yang namanya bullish harami atau inside bar baru di hari Kamisnya, kemungkinan kita baru melihat adanya reversal ataupun konfirmasi bahwa area ini adalah area fake breakout. Let's update itu lagi nanti di Telegram TTB, teman-teman ya. Jadi nanti kalau di Telegram TTB kita akan update yang lebih cepat, sedangkan kalau di YouTube kita update-nya itu setiap ada live itu kita masukkan ke YouTube ya. Nah, itu pertama teman-teman yang mau gua sampaikan ke teman-teman. Nah, terus nanti ada yang tanya lagi, kok kira-kira ETH seperti apa gitu ya? Kira-kira ETH ini seperti apa ya? Gue juga udah pernah ngomong beberapa kali ya bahwa ini adalah area konsolidasi besarnya gitu ya, area konsolidasi besarnya dan justru ya, justru area 2400 ini adalah area yang paling menarik kalau teman-teman mau bet gitu ya, bahasanya mau bet atau memiliki conviction terhadap fundamental daripada Ethereum sendiri. Ya, so Ethereum tidak banyak komen, teman-teman. Untuk Solana sendiri sudah tepat ya, secara narasi sudah mencapai 155 dan bahkan dia mencapai 133 tadi, teman-teman ya. Di 133 ada sedikit rejection atau pertanda awal bahwa area tersebut memang adalah liquidity, teman-teman. Ya, nah, selama weekly daripada Solana itu tidak jebol dari 127, maka mungkin aku masih bisa melihat harusnya ini tidak langsung junam dalam banget gitu ya. Itu pertama daripada Solana. Nah, ini kita ngomongin tiga hal yang bisa ngomong krusial lah, teman-teman ya. Tiga koin yang kita bisa ngomong krusial di market. Karena mungkin kalau orang-orang akan melihat indikator top market atau top cycle itu salah satunya adalah dari ketiga koin ini, teman-teman ya. Nah, ketiga koin ini sama-sama saat ini menunjukkan pergerakan yang sangat-sangat bearish, teman-teman ya. Pergerakan yang sangat-sangat bearish. Nah, tapi teman-teman, kemarin juga sempat gua bahas, teman-teman ya. Kemarin sempat gua bahas di hari weekend ya, di hari weekend waktu ada panik daripada hack Bybit. Nah, mungkin sampai hari ini mungkin teman-teman juga masih bertanya-tanya gitu ya. Apakah jangan-jangan market stock market ini ditandai dengan Bybit dihack gitu ya, Bybit dihack. Atau gimana gitu ya, atau gimana? Apakah kemarin kok harganya sempat naik tapi kok sekarang turun lagi gitu ya? Kok sekarang turun lagi? Nah, teman-teman boleh silakan lihat di Telegram ya. Apa yang gue tulis di sini? Apa yang gue tulis di sini gitu ya? Ada salah satu kata kunci yang teman-teman harusnya baca gitu ya, harusnya teman baca. Yang pertama adalah di bagian sini. Hal ini menandakan seharusnya hacker yang diduga Lazarus Group itu belum melakukan penjualan habis-habisan pada Ethereum. Ya. Nah, itu di tanggal 22 Februari. Nah, asumsi gua di tanggal 25 Februari ini dengan adanya penurunan seperti ini, kemungkinan besar mungkin ada efek dari aset yang dicuri oleh Lazarus Group. Itu pertama, teman-teman, ya. Itu mengenai Lazarus Group yang kemarin, teman-teman. Hacking daripada Bybit yang kemarin. Dan teman-teman lihat ya, teman-teman lihat pribadi. Ini adalah sekitar 1 billion US dollar. Ya, 1 billion US dollar. Teman-teman silakan bandingkan ke market cap Ethereum maupun ke market cap Bitcoin. Silakan teman-teman pikir, kira-kira dengan uang segini apakah bisa dia bikin jadi top cycle di market? Nah, itu logika dasarnya. Jadi teman-teman jangan hitung pakai data atau hitung pakai angka. Jangan teman-teman itu hitungnya pakai rasa-rasanya kena hack jadinya top cycle ya. Ini 1 billion doang teman-teman ya, 1 billion doang which is kalau kita bandingkan ke market cap-nya Bitcoin itu sangat-sangat jauh teman-teman. Oke, itu pertama. Itu pertama itu mengenai yang di Bybit dan lalu yang cukup penting teman-teman. Nah, gue sempat bahas bahwa penurunannya itu disebabkan salah satunya itu dari si US 30 atau Dow Jones. Ya, karena di Dow Jones juga kita memiliki satu ancaman teman-teman atau di Dow Jones ini ya, ada satu ancaman, ada kemungkinan kita membuat yang namanya double top. Tetapi teman-teman double top ini mungkin tidak akan langsung terjadi karena namanya US market atau stok US itu jarang sekali terjadi yang namanya
manipulasi atau pergerakan yang cepat, kecuali mungkin ada satu black swan event tertentu seperti COVID maupun World War 3 ya. Dan saat ini kita melihat ada satu sedikit gap yang ada di sini yang mungkin bisa menahan harga Dow Jones untuk saat ini. Ya, entah kapan, mungkin besok ataupun hari ini, let's see, teman-teman ya. Let's see, itu juga udah gua post juga di Telegram TTB. Lalu mengenai altcoin, teman-teman. Nah, ini yang cukup menarik nih. Yang katanya, alt season tidak ada, alt season tidak ada, alt season ada. Ada yang ngomong kayak gitu. Alt season tidak ada. Nah, sekarang kayaknya kalau gue lihat, dia mungkin kalau kita ngintip-ngintip Twitter, ngintip-ngintip influencer gitu ya, ngintip-ngintip Telegram grup community, dan mungkin juga Telegram ini juga salah satunya. Mungkin gue bisa melihat mayoritas mungkin akan ngomong alt season tidak ada. Gitu ya, apalagi dengan hari ini pada lower low semua tuh. Pada lower low semua. Cuman ada satu hal yang gue mau update, dan ini selalu gue ngomong ya, indikatornya itu tidak usah pusing-pusing, gak usah pakai Bitcoin dominance, gak usah pakai apa-apa, cukup pakai total 3. Ya, cukup pakai total 3. Nah, total 3 teman-teman bisa lihat ya, sekarang aku memberikan satu analisis sedikit untuk daripada total 3, dan ingat semua analisa gue disclaimer on, belum tentu benar, teman-teman ya, belum tentu benar, semua sudah gue tulis juga di kolom deskripsi untuk disclaimernya. Nah, kita bisa melihat ya, teman-teman, sebenarnya ini adalah satu pergerakan yang cukup bagus daripada total 3. Kenapa? Waktu dia masuk ke demand di sini yang ada di Agustus 2024, lalu dia pump, teman-teman, dan ternyata benar, dia berhenti tepat di resisten yang berada di sekitar ATH-nya. Setelah dia berhenti di area resisten yang ada di ATH, sebenarnya di bawah sini itu sudah ada satu resisten yang sebelumnya menjaga harga dengan sangat lama, teman-teman. Ada beberapa kali kita melihat ada rejection pertama di Maret 2022 dan rejection kedua di Maret 2024. Ya, dan saat itu di break waktu di November 2024. Dan saat ini kalau kita lihat, teman-teman, harga sebenarnya sudah balik ke dalam key level atau support resisten yang kita bisa lihat di sini, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut lagi, sebenarnya teman-teman bisa masuk ke line chart. Ini jauh lebih mantap lagi, ya, jauh lebih mantap lagi. Nah, jadi coba teman-teman lihat sendiri. Coba lihat pribadi ya dengan line chart ini. Gue tinggal gambarin arah kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini arah selanjutnya kemana kira-kira? Bisa sih kayak gini gue bisa ngomong, oke, arah selanjutnya turun gitu. Arah selanjutnya turun. Sedangkan bahkan di atas ini teman-teman, it doesn't even making another structure lower low. Ini tidak membuat lower low, teman-teman. Ada sedikit lower low, ada memang seperti ini. Tapi kalau kita belajar di ICT atau Smart Money Concept, lower low yang bagus itu adalah lower low yang bentuknya seperti ini. Nah, itu baru dikatakan sebagai lower low, teman-teman. Ya, itu baru dikatakan sebagai lower low atau Quasimodo pattern. Nah, kalau kita lihat seperti ini, teman-teman, ini adalah satu bullish displacement ataupun satu pergerakan bullish. Atau kalau kita di classical technical, itu bahasanya adalah primary trend is bullish. Pertama, itu di November 2024. Ya, ini total 3. Kita ngomongin altcoin selain daripada Ethereum dan selain daripada Bitcoin. Ya, nah, sekarang kita lihat teman-teman, ini berapa lama dia untuk turun segini, teman-teman? Ini untuk dia naik itu cuma butuh 1, 2, 3, 4, 5. 5 minggu untuk breakout. Untuk dia balik setengahnya aja, teman-teman. Balik setengah daripada harganya, dia butuh berapa minggu ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 minggu, 12 minggu koreksi. Nah, apakah bukannya ini yang dinamakan secondary trend? Ya, bukankah ini yang kita tunggu-tunggu, teman-teman? Setiap kali kita mau melakukan trading ataupun kita mau melakukan investasi, kita kan maunya beli di harga termurah, teman-teman. Ya nggak? Harusnya teman-teman berpikir seperti itu. Ya, dan kalau kita lihat, ada kemungkinan, gitu ya, ada kemungkinan bahwa si total 3 itu membuat yang namanya bullish flag. Ya, ada kemungkinan si total 3 membuat yang namanya bullish flag, tepat mungkin berhenti di area-area support yang ada di sini, teman-teman. Ya, area support yang ada di sini. Nah, coba kita lihat ya, berdasarkan pergerakan wave-nya, apakah sudah memasuki syarat A, B, C. Nah, ini nggak tahu nih bisa dikatakan dia atau tidak ini. Ini relatif, teman-teman ya. Ini relatif ya. Ini agak relatif. Kita bisa melihat ini mungkin D, mungkin tidak. Tapi bisa jadi juga sudah terjadi yang namanya D. Bisa juga ternyata hanya membuat yang namanya A, B, lalu dan C. Sama aja, teman-teman ya. Sama aja yang pasti kita bisa melihat area ini adalah sebenarnya area yang cukup bagus untuk kita melakukan accumulate ya.
Nah, let's coba kita melihat daripada time frame monthly-nya, teman-teman ya. Apakah inline gitu ya? Apakah inline nih? Nah, kalau kita lihat di time frame monthly, teman-teman, ini juga sebenarnya sama-sama aja dengan Bitcoin. Ini kalau kita lihat sebenarnya area ini, teman-teman, area ini, area ini ya, gap ini kan juga gap, teman-teman. Ini kan baru refill the fair value gap. Ini kalau kita tarik secara candlestick, ini baru refill 50%-nya, teman-teman. Ini bukankah area yang menarik ya untuk kita beli ya, teman-teman ya? Nah, itu yang mau gue ajak diskusi sebenarnya, teman-teman. Atau tema pembahasan daripada market update yang mau gue bawakan hari ini. Bukankah ini yang kita tunggu? Ya, pembelian di harga yang paling murah. Ya nggak? Nah, maka kalau teman-teman nanti, nah ini dari video ini mungkin nanti kita akan share kan di tanggal 25 ya, atau di tanggal 26 teman-teman nontonnya mungkin. Nanti ada pertanyaan nih, kok hari ini gue beli belum naik, hari Rabu belum naik, Kamis belum naik, Jumat belum naik, Minggu belum naik, sorry, Sabtu belum naik, Minggu belum naik sampai tanggal 2 Maret. Ya gimana bos? Ini monthly candle-nya aja belum selesai. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengharapkan pergerakan yang cepat atau pergerakan hijau yang lumayan daripada portofolio, itu teman-teman sabar ya, sabar. Bulan Maret mungkin baru kita bisa melakukan pergerakan yang cukup hijau. Hijaunya sampai mana terserah, mau sampai 1T lagi, mau dia cuman sekedar bikin sampai 955, it's so okay teman-teman ya. Tapi in my point of view teman-teman ya, in my point of view the top cycle nanti kita akan mengambil 1,18T ini lagi teman-teman. Ya ini akan top cycle-nya. Mungkin ya gambaran top cycle-nya mungkin seperti ini. Bulan Maretnya kita naik satu gitu ya. Bulan Aprilnya kita naik juga gitu ya. Nah, di bulan Mei naik dikit lagi, terus tiba-tiba ada wick. Set, ada wick. Ya, ada wicknya bentuk kayak gini nih, set gitu ya. Nah, ini coba gambar-gambar jadi dukun dulu ya, teman-teman ya. Belum tentu terjadi ya. Belum tentu terjadi. Mungkin ya, mungkin seperti ini. Dan di bulan Juni, set, bulan Juni, bulan Juli, nyeh. Nah, nanti kalau sudah terjadi seperti ini, teman-teman, nah area ini akan menjadi area supply terakhir. Dan inilah pertanda nantinya, pertanda mungkin nantinya the top cycle is going on. Ya, maybe seperti itu, teman-teman ya. Itu at least in my point of view yang gue bisa bagikan hari ini, teman-teman ya. Mungkin tidak banyak lagi sih hal yang mau gue bahas ya. Itu overall yang gue mau cari tahu. Sorry, mau gue share ke teman-teman semua yang ada di Trading Tanpa Baper dan teman-teman yang juga nonton lewat YouTube gitu ya. Nah, pada dasarnya gue mau memberikan satu pesan seperti ini, teman-teman ya. Gue mau beri pesan satu hal ini. Jadi, kalau teman-teman mau dapat market itu benar-benar bottom banget gitu ya. Teman-teman mau dapat sell on the top banget gitu ya, sell on the top banget, buy on the bottom banget. Itu gue bisa katakan itu adalah hal yang paling tidak mungkin kalau kita ngomongin market ya. Mau ngomong market saham kayak, market kripto kayak, mau dapat yang paling bottom tuh nggak mungkin lah, teman-teman, atau sell paling top ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan analisa, teman-teman. Ya, kita melakukan analisa. Analisa apa? Analisa daripada fundamental. Itu yang paling pertama yang teman-teman harus tahu. Kira-kira lihat dulu narasinya. Ini market kripto masih bisa naik nggak? Makroekonomi itu masih bisa mendukung nggak untuk high risk asset seperti kripto untuk naik? Apakah suku bunga akan turun? Apakah suku bunga akan naik? Gitu. Apakah perang dagang mempengaruhi kripto? Nah, apakah perpajakan itu uh, bet on negatif untuk kripto. Nah, teman-teman harus cari tahu itu dulu. Apa narasinya? Narasi selanjutnya untuk Bitcoin, narasi selanjutnya untuk Ethereum, narasi selanjutnya untuk Altseason. Nah, disitulah teman-teman baru bisa mendapatkan profit. Ya, barulah kita balik ke analisa teknikal untuk kapannya kita masuk, di harga berapa kita masuk, gitu. Kira-kira akan nyampainya kapan? Nah, itu semuanya bisa terjawab di teknikal ya. Nah, kalau teman-teman mau dapat update ya silakan boleh ikutin Trading Tanpa Baper ya. Karena di Trading Tanpa Baper kita sering sekali memberikan update-update seperti ini, teman-teman ya, update-update seperti ini, dan semoga update yang hari ini gua bawakan cukup bermanfaat dan teman-teman bisa manfaatkan untuk mengatur atau mengambil keputusan investasi maupun trading untuk portofolio teman-teman semua di sini. So, itu dulu yang mau gue share hari ini ya. Jangan lupa join daripada Telegram TTB. Jangan lupa juga teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya TTB juga bisa di-subscribe ya, teman-teman ya. Dan semoga kedepannya kalian bisa mendapatkan cuan kembali, teman-teman. Thank you and see you again on the next live. Bye-bye. Oh.